Halo semua, selamat datang di video ini. Di video ini, kami akan menceritakan singkat mengenai proyek kita, yaitu lampu pintar. Lampu pintar kami ini menggunakan NeoPixel 8 pixel dan microcontroller Espressif 32 Dev Do It ya. Nah, untuk pengaturan lampu pintarnya ini, kita menggunakan Firebase ya. Nah, oleh karena itu kita mulai saja dulu dengan Firebase-nya ya. Pertama, kita bisa buat di add project ini pertama-tama. Namanya bebas dulu ya, nggak apa-apa. Di sini kita anggap aja nama saya Bagas. Arah 1, 2, 2, 3. Continue. Ini bisa lanjut aja. Di continue. Select an account, kita pilih default. Nah, kita create project. Nah, setelah ini nanti kita autentikasi dan ke Firebase-nya itu ya. Dan sudah selesai ya. Oke, kita continue. Nah, pertama kita ke autentikasi dulu ya. Nah, Anda bisa juga langsung buat file store dulu, tapi kita bisa mulai dengan autentikasi ya. Ini kita get started. Nah, kita pilih email password, kita pilih ini, dan kalau ini opsional ya, bisa tidak nyala, bisa ya nyala. Kita save, kita pindah ke user ini, kita masukkan punya kita sendiri, kita gunakan email saya sendiri dulu, email pribadi, passwordnya kita ini aja. Nah, perlu diingat juga ya kalian untuk mencatat email dan password yang dipilih ya, karena kedua variable ini akan dimasukkan ke IDE kalian ya, atau Visual Studio Code kalau kita pakainya ya, untuk mengatur Matlab dan Firebase-nya. Add user. Nah, setelah itu kita bisa ke project setting-nya. Nah, ini nanti di kalian copy project ID dan web API-nya ya, untuk ke Visual Studio Code-nya. Habis itu kita bisa langsung ke Firestore-nya. Create database, kita start mode aja biar tidak ada isu dalam permission-nya. Kita pilih Asia Southeast yang paling dekat dengan Indonesia ya. Nah, ini dia. Kita enable kan. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah ini ya tampilan Firebase awal dibuat. Ini start collection nanti bisa otomatis dengan datapad yang Anda buat di Visual Studio Code-nya nanti ya. Nah, untuk lulusnya kita bisa hiraukan karena udah diatur dari setting awal dengan permission bebas ya. Karena dalam test mode. Nah, itu kita pindah ke yang kita pakai sekarang ya. Nah, ini yang kita pakai sekarang. NeoPixel ini berasal dari declaration yang telah kita declare di Visual Studio Code, kita tulis NeoPixel di Visual Studio Code-nya. Nah, untuk yang kedua ini ada angka dan huruf random tuh adalah ID sang microcontroller kita ya, Espressif 32-nya itu. Itu kita declare juga ID-nya di Visual Studio Code. Nah, berikut ini adalah variable yang akan kita gunakan untuk ke NeoPixel kita nanti ya. Selanjutnya kita bisa langsung bahas ke codingannya. Selanjutnya untuk penjelasan singkat dari code-nya, pertama-tama di sini ada define Wi-Fi access ID, password, API key, Firebase, project ID, user email, dan user password. Nah, ini bisa kita dapatkan pada setting di Cloud Firestore. Di sini project setting. Nah, di sini ada project ID dan web API key untuk SSID dan password sesuai dengan internet koneksi yang kalian punya, boleh internet rumah atau hotspot pribadi. Untuk user email dan password itu yang tadi sudah kita tambahkan di users pada authentication.
Selanjutnya ada define pin dan define numpixel. Ini pin adalah pin yang kita gunakan pada ESP32. Lalu numpixel ada jumlah bit yang kita gunakan pada numpixel. Untuk kali ini kita menggunakan 8 bit neopixel, ada juga yang 12 bit. Kalau 12 bit ya tulis 12. Selanjutnya kita mengglobal declaration. Itu ada di sini ada string get device, ini fungsinya untuk mendapatkan unique ID yang dimiliki ESP32. Lalu di sini ada string device name. Lalu ada string document path, ini adalah path yang akan muncul pada Firestore database. Nah, di sini ada nama start collection dan dokumennya. Nah, di sini neopixel ini adalah collection, ini namanya bebas, terserah. Dan ada device name. Device name ini yang ada pada si get device yang tadi kita sudah declare sebelumnya, yaitu ID dari ESP32-nya. Nah, di sini ada global declaration juga, ada integer ambil data, ini adalah berfungsi untuk nanti akan kita panggil, kita gunakan, dan di sini berfungsi untuk create dokumen dan update dokumen. Dan juga merubah objek pada Firestore-nya menjadi variabel agar bisa memprogram si neopixel. Misalnya ada void setup, ini untuk men-setup Wi-Fi dan Firebase-nya. Lalu pada void loop di sini ada create dokumen. Create dokumen ini akan membuat dokumen-dokumen yang sesuai dengan ESP32-nya. Di sini ada nama fields, ada power, red, green, blue, dan rainbow. Itu juga terserah, bebas namanya. Lalu ada di sini ada integer power value sampai integer blue value, itu berfungsi untuk mengambil declaration yang sudah kita declare sebelumnya pada global declaration. Selanjutnya ada serial print dan serial print ln. Di sini berfungsi untuk memprint value dari variabel yang kita punya di serial monitor. Jadi kita bisa lihat perubahan nilai di serial monitornya. Nah, untuk line 184 ini sampai habis, itu berfungsi untuk mengcode si neopixelnya. Nah, di sini juga ada fungsi yang mengambil dari global declaration yang tadi. Jadi dia akan meng-create dokumen dan update dokumen untuk field rainbow. Nah, ini untuk memprogram neopixelnya. Nah, untuk mengganti warna, misal ingin mengganti warna, nah, kalian bisa mengganti value pada dalam kurung ini, 255,0,172. Kalau ingin warna putih, itu nilainya 255 semua. Atau kalian bisa cari pada RGB parameter. Kalian bisa cari itu di internet. Nah, itu akan ada nilai-nilai RGB. Nah, apabila saat di run, itu saat di-upload, itu tidak muncul field-nya pada Firestore. Nah, kita bisa meng-add field secara manual dengan syarat nama field-nya sesuai dengan apa yang sudah kita buat di Visual Studio Code-nya. Nah, type-nya juga sesuai, entah string, number, atau boolean, atau yang lainnya, dan value juga disesuaikan. Lalu bisa klik add, nanti dia akan muncul di sini. Lalu kita bisa mengganti-ganti nilai di sini. Kita bisa ganti nilainya. Dan itu nanti akan terlihat di serial monitor perubahan-perubahannya. Pada serial monitor akan terus memprint nilai-nilai yang ada pada Firestore-nya. Selanjutnya kita akan melihat tampilan pada lampunya.